Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faizul Umam. Di sini saya akan membawakan rangkuman buku dari Sejarah Asia Timur Tengah, Sejarah Asia Barat dari jilid 1 dari peradaban kuno sampai krisis Teluk 1 karya Iswanti MA yang ini. Oke. Di sini saya akan sedikit membacakan tentang daftar isi dari buku ini. Yang pertama adalah kata pengantar, yang selanjutnya itu adalah bab 1 tentang arti kawasan Timur Tengah, yang berisi tentang arti istilah Timur Tengah 1, Timur Tengah, negara-negara di kawasan Timur Tengah, kondisi geografis kawasan Timur Tengah, dan juga kondisi sosial budaya di Timur Tengah. Setelah itu di bab 2 ada sejarah peradaban kuno di Timur Tengah, yang berisi tentang letak peradaban kuno di Timur Tengah dan juga bangsa-bangsa penduduk peradaban kuno di Timur Tengah. Bab ketiga ada kehidupan bangsa Arab pra-Islam, yang berisi tentang sejarah kehidupan bangsa asli Timur Tengah, jenis-jenis bahasa Arab, dan juga kehidupan sosial dan budaya bangsa Arab dan pra-Islam. Dan di bab 4 itu ada nasionalisme bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah. Dan subbabnya itu ada pergerakan nasional di Arab Saudi, nasionalisme di Syria dan Lebanon, nasionalisme di Irak, nasionalisme di Transpodinia, nasionalisme di Mesir, dan juga nasionalisme di Turki. Bab kelima itu adalah pergolakan di Lebanon, yang berisi tentang profil negara di Lebanon, latar belakang timbulnya pergolakan di Lebanon, proses berlangsungnya pergolakan di Lebanon, upaya penyelesaian penggolakan di Lebanon, dan juga yang terakhir itu adalah bab ke-6, yaitu adalah krisis Teluk Pertama, yang berisi tentang latar belakang terjadinya krisis Teluk Pertama, proses berlangsungnya krisis Teluk Pertama, dan juga upaya penyelesaian krisis Teluk Pertama. Oke, kita akan langsung mulai pembahasan tentang isi dari buku Sejarah Timur Tengah, Sejarah Asia Barat dari jilid 1 dari peradaban kuno sampai krisis Teluk Pertama. Buku ini menggambarkan peristiwa panjang atau perjalanan panjang kawasan Timur Tengah atau Asia Barat sebagai wilayah yang memainkan peran sentral dan juga sejarah dunia dengan mencakup yang luas. Buku ini menjelaskan bahwa kawasan di masa peradaban kuno hingga krisis Teluk tahun 1990 sampai 1991, peradaban besar agama-agama non-istik utama yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, serta menjadi pusat persimpangan budaya dan juga perdagangan dunia. Buku karya Iswanti MA ini memberikan kajian dalam tentang sejarah kawasan Timur Tengah yang sering juga disebut Asia Barat Daya, mulai dari peradaban kuno hingga krisis Teluk Pertama pada abad ke-20. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat awal peradaban manusia, tempat munculnya budaya-budaya besar seperti Mesopotamia, peradaban Mesir kuno, dan dalam perkembangannya Timur Tengah menjadi wilayah yang sangat strategis karena posisi geografisnya menghubungkan antara Asia, Afrika, Eropa, serta kekayaan sumber daya alam terutama minyak bumi. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kawasan Timur Tengah khususnya adalah kawasan yang penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Timur Tengah secara geografis terdiri menjadi dua dunia, yaitu dunia Arab dan dunia non-Arab. Dunia Arab mencakup 20 negara, yaitu dari Afrika Utara hingga kawasan Teluk Persia, dengan budaya dan bahasa yang didominasi oleh tradisi Arab dan Islam. Meskipun terdapat minoritas agama seperti agama Kristen, sementara itu di wilayah non-Arab meliputi negara-negara seperti Turki, Iran, Siprus, dan juga Israel yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan juga tradisi sendiri. Dan di periode awal buku ini, pembahasan peran penting menyebabkan penyebaran kuno di wilayah ini seperti Babilonia, Asyur, dan juga Persia, dan memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan, agama, tata kelola pemerintahan, kemudian bab-bab selanjutnya menjelaskan munculnya Islam pada abad ke-7 hingga kekuatan politik dan spiritual yang membentuk identitas Timur Tengah hingga hari ini.
Di era modern, buku ini mengurangi dampak kolonialisme Eropa dan sebagai bagi wilayah menjadi negara-negara modern dengan batasan yang seringkali kita tidak sesuai dengan realitas budaya dan juga etnis setempat. Perkembangan geopolitik yang kompleks di abad ke-20 termasuk konflik Arab-Israel, revolusi Iran, dan juga perang kawasan di Teluk Persia menjadi fokus utama buku ini untuk menyoroti peran ekonomi minyak dalam bentuk dinamika kekuatan di kawasan tersebut. Krisis Teluk yang terjadi pada tahun 1990 sampai 1991 adalah salah satu peristiwa penting yang dibahas besar-besaran dipimpin oleh Amerika yang secara rinci. Peristiwa ini melibatkan invasi Irak ke Kuwait. Setelah itu yang memicu intervensi internasional besar-besaran yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Konflik ini menandai banyak bab baru dalam melibatkan kekuatan global di Timur Tengah dan juga dampak terhadap stabilitas regional. Melalui pendekatan historis dan analis dan juga komprehensif, buku ini memberikan wawasan yang sangat jelas tentang akar masalah Timur Tengah dan juga refleksi politiknya, dan banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah. Dan buku ini menjelaskan tentang konflik-konflik tersebut secara terperinci lebih. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih terperinci tentang buku ini ya. Yang pertama adalah Timur Tengah merupakan wilayah yang memiliki sejarah panjang dan kompleks, dikenal sebagai salah satu pusat awal peradaban dunia. Buku ini mulai pembahasannya dengan menjelaskan pentingnya kawasan ini secara geografis, politik, dan juga ekonomi. Dan di kawasan ini terletak bersampingan 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan juga Eropa, yang membuatnya menjadi pusat perdagangan budaya dan juga strategi militer zaman kuno. Dan selanjutnya itu adalah peradaban pertama yang muncul di Timur Tengah adalah Mesopotamia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Mesopotamia ini. Kerajaan Mesopotamia itu adalah kerajaan pertama dan juga kerajaan terbesar yang ada di Timur Tengah. Dan kerajaan ini adalah kerajaan awal terbentuknya Asia Barat Daya, atau yang kita sering sebut dengan Timur Tengah. Nah, peradaban awal yang ada di Timur Tengah ini yang dinamakan dengan peradaban Mesopotamia tersebut. Nah, terletak di lembah sungai Tigris dan Efrat, peradaban ini dikenal sebagai tempat lahirnya tulisan paku, sistem hukum tertulis, dan kode Rabi, dan inovasi dalam pertanian serta irigasi. Mesopotamia menjadi salah satu peradaban tertua yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan manusia. Selain Mesopotamia, peradaban Mesir kuno juga memainkan peran penting di kawasan ini. Peradaban yang berkembang di sekitar Sungai Nil dikenal dengan karena pencapaiannya dalam arsitektur monumental seperti piramida dan juga perkembangan sistem tulis hieroglif seperti Mesir kuno juga dikenal karena pemerintahan yang terorganisasi dengan baik dan budaya yang kaya. Kekaisaran Asyur dan juga Babilonia turut untuk memperkuat pengaruh Timur Tengah dalam sejarah. Asyur dikenal sebagai kekaisaran militer yang sangat kuat, sementara Babilonia dikenal sebagai kontribusi budaya termasuk taman gantung Babilonia yang sangat legendaris. Kedua kekaisaran ini memberikan warisan administratif dan juga militer yang sangat signifikan bagi kawasan Timur Tengah atau sekarang sebut Asia Barat Daya. Itu sama saja, oke? Nah, selanjutnya adalah Kekaisaran Persia mulai muncul sebagai salah satu kekuatan besar di Timur Tengah. Dikenal karena kebijakan toleransi terhadap keberagaman budaya dan sistem pemerintahan yang terpusat. Kekaisaran Persia menciptakan stabilitas di kawasan ini, jaringan jalan yang luas dan juga terorganisasi, juga memperkuat komunikasi dan juga perdagangan di seluruh wilayahnya. Selanjutnya adalah munculnya Islam pada abad ke-7. Menjadi titik balik dan dalam sejarah Timur Tengah. Nabi Muhammad SAW tidak hanya membawa pesan spiritual tetapi juga menciptakan tatanan politik dan juga sosial yang kuat. Islam menyebar dengan cepat ke seluruh Timur Tengah, Asia, Afrika Utara, Asia Tengah hingga Eropa melalui ekspansi militer dan juga perdagangan yang bisa dikatakan
perdagangan yang dilakukan oleh kawasan Timur Tengah, Asia atau Asia Barat Daya ini merupakan perdagangan yang selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam dan juga perkembangannya semakin pesat hingga saat ini. Dan selanjutnya adalah kekhalifahan Umayyah dan juga Abbasiyah. Menjadi simbol kejayaan Islam di Timur Tengah. Di bawah kepemerintahan dua kekhalifahan ini, Timur Tengah mengalami zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, seni, arsitektur, dan lain sebagainya. Nah, selama zaman keemasan Islam, bangsa Arab menjadi Iguavanca yang menyatukan wilayah yang sangat luas. Dalam hukum Islam atau hukum syariah diterapkan sebagai dasar pengelolaan masyarakat. Peran Timur Tengah sebagai pusat pengetahuan dunia membuatnya lebih inspirasi bagi perkembangan peradaban lainnya. Dan termasuk di era modern, Timur Tengah memulai menghadapi tantangan baru dengan datangnya kekuatan kolonial Eropa, runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah pada akhir Perang Dunia Pertama menjadi titik awal intervensi asing yang bagi Timur Tengah menjadi negara-negara modern melalui perjanjian rahasia seperti Sykes-Picot yang pada tahun 1916. Kesepakatan Sykes-Picot sebagai wilayah Timur Tengah antara Inggris dan juga Prancis menciptakan negara-negara yang dengan batasan yang seringkali tidak sesuai dengan realitas budaya, etnis, dan juga agama setempat. Hal ini menjadi sumber ketegangan yang terus mempengaruhi kawasan hingga hari ini. Bangkitnya nasionalisme di Timur Tengah menjadi respon terhadap kolonialisme negara-negara seperti Mesir, Irak, Suriah, dan juga penggalang gerakan nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan politik. Perjuangan melawan kolonialisme membentuk identitas nasional yang kuat bagi banyak negara. Salah satu peristiwa yang paling signifikan di era modern adalah pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Keputusan ini memicu konflik yang berkepanjangan dengan negara-negara Arab lainnya, termasuk peran besar seperti Perang Arab-Israel pada tahun 1948 sampai 1967, Perang 6 Hari dan juga Perang Yom Kippur. Konflik Arab-Israel juga menyebabkan eksodus besar-besaran rakyat Palestina dan hingga saat ini masih menjadi salah satu isu kemanusiaan dan politik paling kompleks di Timur Tengah. Pertentangan antara hak-hak Palestina dan juga peradaban Islam terus menjadi pusat perhatian yang internasional. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini dan dari berita-berita yang kita dengar sampai saat ini, bahwasannya masih terjadi perang antara Israel dan juga Palestina. Dan itu bisa dikatakan tempat itu diperebutkan oleh 3 agama. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Yahudi, dan ketiga adalah Kristen. Dan dimana mereka itu memiliki keteguhan atau bisa dikatakan mereka memiliki suatu tujuan yang atas agama mereka masing-masing. Yang Islam adalah mengklaim bahwa di sana adalah tempat Masjidil Aqsa yang negara Yahudi mengklaim itu adalah tempat pertama mereka diturunkan agama Yahudi, dan juga dari agama Kristen sendiri mengklaim bahwa di situ adalah tempat pertama Yesus Kristus turun. Dan sampai saat ini wilayah tersebut masih diperebutkan oleh 3 agama dan juga beberapa negara yang yaitu diperebutkan oleh negara Israel. Setelah itu revolusi pada Iran pada tahun 1979 menjadi peristiwa penting lainnya dan mengubah dinamika kawasan. Revolusi ini menggulingkan pemerintahan monarki yang merubah Iran menjadi sebuah republik Islam. Penegasan ini meningkatkan ketegangan sektarian antara Sunni dan juga Syariah dan juga Syiah di Timur Tengah. Perang Irak-Iran pada tahun 1980 sampai 1988 menjadi salah satu konflik terkepanjangan di kawasan ini. Perang ini menyebabkan kerugian besar bagi kedua negara, baik secara ekonomi maupun sosial.
Selain itu, perang ini memperburuk hubungan internasional di kawasan Timur Tengah. Krisis Teluk Pertama menjadi puncak ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Invasi Iran ke Kuwait oleh Saddam Hussein memicu invasi internasional dan dipimpin oleh Amerika Serikat. Terciptanya koalisi besar untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Krisis Teluk ini babak baru dalam keterlibatan kekuatan global di Timur Tengah. Intervensi militer besar-besaran menunjukkan bagaimana kawasan ini menjadi pusat perhatian dunia, terutama karena pentingnya cadangan minyak dan juga ada di Timur Tengah. Jadi konflik ini dipicu pengaruh penyebab utamanya adalah minyak. Cadangan minyak yang ada di Timur Tengah itu sangat melimpah, jadi mereka mengincar cadangan minyak tersebut. Dan buku sejarah Timur Tengah, sejarah Asia Barat Daya ini menyoroti peran ekonomi minyak dalam membentuk dinamika kesulitan di Timur Tengah. Negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global, namun juga menjadi target persaingan kuat antar dunia. Secara keseluruhan, buku ini itu sangat komprehensif tentang sejarah panjang Timur Tengah, dari peradaban kuno hingga konflik modern. Kawasan ini terus menjadi pusat perhatian dunia karena pengaruhnya terhadap politik internasional. Di sini saya akan sedikit bercerita apa yang saya ketahui tentang buku ini. Terlepas dari tadi rangkuman yang sudah saya bacakan dari buku ini, ada beberapa poin-poin yang bisa saya ambil dari buku ini. Antara lain, buku ini bisa dikatakan sangat kompleks dalam membahas konflik-konflik yang ada di Timur Tengah. Meskipun tidak semua konflik yang ada di Timur Tengah masuk ke dalam satu buku ini, tapi dalam satu buku ini bisa dikatakan kita bisa belajar bahwa dasar-dasar dari konflik yang ada di Timur Tengah. Setelah itu kita bisa belajar dasar sejarah peradaban di Timur Tengah, sejarah Mesopotamia. Bisa katakan buku ini mengajarin kita tentang awal dasar-dasar untuk mempelajari sejarah yang berada di kawasan Timur Tengah, seperti itu. Dan dari pemahaman saya tentang buku ini, buku sejarah Timur Tengah, sejarah Asia Barat dari peradaban kuno sampai krisis Teluk Pertama, karya Iswanti M.A. membahas perjalanan panjang tentang kawasan Timur Tengah sebagai salah satu wilayah yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Buku ini memulai dengan menggambarkan pentingnya lokasi geografis Timur Tengah sebagai persiapan 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan juga Eropa. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang sangat strategis bagi bagi layaran internasional karena melewati 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan juga Eropa. Wilayah ini menjadi tempat lahirnya peradaban-peradaban besar seperti Mesopotamia, Mesir kuno, Asyur, Babilonia, dan juga Kekaisaran Persia. Mesopotamia dikenal sebagai tempat lahirnya penulisan paku, hukum tertulis, serta inovasi dalam pertanian. Sementara Mesir kuno menciptakan piramida, sistem hieroglif, dan juga pemerintahan yang terorganisasi dengan baik. Kekaisaran Asyur terkenal karena kekuatan militernya, Babilonia dengan kontribusi budayanya, dan juga Persia melalui kebijakan toleransi budaya serta jaringan jalan yang memperkuat perdagangan komunikasi. Munculnya Islam pada abad ke-7 sebagai titik balik besar dalam sejarah Timur Tengah. Nabi Muhammad SAW membawa ajaran agama yang berkembang pesat, membentuk kekhalifahan Umayyah dan juga Abbasiyah, dan memperluas pengaruh Islam hingga Afrika Utara. Asia Tengah dan juga Eropa. Masa pemerintahan kekhalifahan ini disebut zaman keemasan Islam, ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan juga
menjadikan Timur Tengah pusat peradaban dunia. Selama periode ini, bangsa Arab menjadi Liguca Faca dan Syariah menjadi dasar hukum yang menyatukan masyarakat multikultural. Namun pada abad berikutnya kekuatan Timur Tengah melemah seiring dengan munculnya kolonialisme Eropa dan mulai mempengaruhi kawasan-kawasan ini. Runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah setelah Perang Dunia Pertama menjadi era baru di kawasan Timur Tengah. Melalui perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916, Inggris dan Prancis membagi wilayah ini menjadi negara-negara modern, dan batas-batas tidak sesuai dengan realitas budaya dan etnis setempat. Investasi kolonial tersebut memicu lahirnya gerakan nasionalisme dan juga berbagai negara seperti Mesir, Irak, Suriah, dan perjuangan kemerdekaan politik. Salah satu peristiwa paling signifikan pada abad ke-20 adalah pembentukan negara Israel pada tahun 1948 yang menciptakan konflik berkepanjangan, dan dengan negara-negara Arab. Konflik ini memicu perang besar seperti Perang Arab Israel pada tahun 1948, Perang 6 Hari pada tahun 1967, Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Konflik Arab Israel juga menyebabkan eksodus besar-besaran masyarakat Palestina yang hingga saat ini menjadi salah satu isu politik kemanusiaan yang paling kompleks di Timur Tengah. Pada saat yang sama, revolusi Iran pada tahun 1979 mengubah Iran menjadi republik Islam dan juga meningkatkan ketegangan sekretariat antara Sunni dan juga Syiah di kawasan tersebut. Perang Iran dan Irak pada 1980 sampai 1998 menjadi salah satu konflik terpanjang yang melemahkan kedua negara secara signifikan. Krisis Teluk Pertama menjadi salah satu konflik panjang yang melemahkan yang pada tahun 1990 sampai 1991 menjadi puncak ketegangan geopolitik di kawasan ini. Ketika Irak di bawah Saddam Hussein mengidentifikasi Kuwait sebagai. Peristiwa ini memicu investasi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat, menegaskan kepentingan kawasan ini dalam geopolitik global. Buku ini juga mengulas dampak ekonomi minyak dalam membentuk dinamika kekuatan di Timur Tengah. Negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait memainkan peran penting dalam ekonomi global. Tetapi kekayaan ini juga sebagai sumber persaingan dalam konflik. Selain itu, buku ini menjelaskan tentang internal kawasan seperti pertumbuhan populasi, kesenjangan ekonomi, dan juga ketegangan etnis beserta agama. Timur Tengah terus menjadi pusat perhatian dunia karena pengaruhnya yang besar terhadap politik internasional, ekonomi global, dan hubungan beragama. Buku ini menawarkan wawasan-wawasan kompetitif tentang akar permasalahan kawasan ini, membantu membaca memahami konflik modern dalam konteks sejarah perpanjangannya. Dari apa yang saya rangkum barusan ini, kita bisa mempelajari bahwa dalam buku karya Iswanti MA ini, Sejarah Timur Tengah dan juga Sejarah Asia Barat, buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana Timur Tengah menjadi wilayah dengan dinamika yang kompleks, peradaban kuno hingga geopolitik modern. Kawasan ini terus menjadi pusat perhatian dunia karena pengaruhnya terhadap ekonomi global, politik internasional, dan hubungan antar agama. Buku ini mengajak pembaca dan memahami sejarah yang kaya sebagai kunci mengurangi konflik masa kini, masa depan di Timur Tengah. Dan kesimpulan dari buku ini adalah Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki sejarah panjang dan kompleks, menjadi pusat awal perkembangan manusia, tempat lahirnya agama-agama besar, dan juga panggung bagi dinamika politik global. Buku ini menggambarkan bagaimana kawasan ini terus memainkan peran penting dari prasaja kuno hingga masa era modern.
peradaban-peradaban besar seperti Mesopotamia dan juga Mesir kuno memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan juga sistem pemerintahan. Warisan peradaban ini tidak hanya membentuk kawasan Timur Tengah, tetapi juga dampak besar dari peradaban dunia, serta secara keseluruhan yang ada di kawasan Timur Tengah tersebut. Munculnya Islam pada abad ke-7 menjadi titik balik sejarah yang mengubah Timur Tengah menjadi pusat peradaban global. Kekhalifahan Islam tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga menunjukkan ilmu pengetahuan, seni, budaya melalui zaman keemasan Islam. Bangsa Arab menjadi alat penyatu sosial dan syariah menjadi dasar pengelolaan masyarakat multikultural. Namun, kejayaan ini perlahan meredup seiring dengan tantangan internal dan juga eksternal yang dihadapi di kawasan tersebut, termasuk kolonialisme yang semakin memecah belah Timur Tengah. Era kolonialisme menjadi salah satu babak penting dalam sejarah Timur Tengah, terutama setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, perjanjian Sykes-Picot, dan juga intervensi kolonial lainnya membentuk negara-negara modern di kawasan ini dengan batas-batas yang tidak mencerminkan keberagaman budaya, etnis, dan agama setempat. Hal ini menjadi sumber ketegangan dengan konflik yang terus berlangsung hingga saat ini. Pembentukan negara-negara Israel pada tahun 49 menjadi salah satu konflik terbesar di kawasan ini, melibatkan perang, pengusiran besar-besaran rakyat Palestina, dan persaingan politik masih berlangsung. Dan pada abad ke-20, Timur Tengah menjadi pusat perhatian global dengan perannya di dalam geopolitik dan ekonomi minyak. Peristiwa seperti revolusi Iran, perang Iran, dan juga krisis Teluk menunjukkan kompetensi dinamika kawasan yang melibatkan aktor regional, internasional, kekayaan sumber daya alam, terutama minyak, menjadi sumber kekuatan sekaligus konflik bagi negara-negara di kawasan ini. Selain itu, ketegangan sektarian antara Sunni dan Syiah, serta pertumbuhan populasi dan kesenjangan ekonomi menjadi tantangan internal yang memperumit situasi di Timur Tengah. Buku ini menyimpulkan bahwa mengenai sejarah panjang di Timur Tengah adalah kunci untuk mengurangi konflik modern di kawasan tersebut. Dengan melihat akar persoalan dari masa peradaban kuno hingga era kontemporer, pembaca diajak untuk memahami bahwa isu-isu di Timur Tengah bukan hanya persoalan politik saat ini, tapi merupakan hasil dari dinamika yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kesimpulan menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan mencari solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi di kawasan tersebut menjadi pusat perhatian dunia dan menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yang penuh akan peradaban dan juga sejarah yang diukit di sana. Mungkin sekian dari saya, Faizul Umam. Saya pamit undur diri. Semoga kalian yang menonton video saya selalu sehat dan juga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.